Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fatoni dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menuntaskan tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka karangan. Apa itu kerangka karangan? Yang pertama ada pengertian karangan. Pengertian karangan adalah sebuah karya tulis yang dituangkan dari hasil kegiatan seseorang guna mengemukakan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada para pembaca untuk dipahami. Ada lagi pengertian mengarang. Mengarang adalah aktivitas menunangkan ide atau gagasan ke dalam sebuah karya tulis dengan tujuan tertentu. Karangan dan mengarang itu beda, kawan. Pada pembahasan ini kita akan membahas yang namanya karangan narasi. Apa itu karangan narasi? Karangan narasi adalah sebuah karangan yang berisi sebuah rangkaian peristiwa atau kejadian dari waktu ke waktu. Peristiwa dalam teks ini ditulis dengan alur yang berurutan, sehingga ada bagian awal, tengah, dan akhirnya. Adapun langkah-langkah menulis karangan. Yang pertama, menentukan tema atau topik karangan. Contoh, berlibur di pantai. Sebelahnya itu gambar anak berlibur di pantai. Berlibur di pantai contohnya, atau berlibur ke rumah nenek, atau berlibur di rumah saja. Itu hanya contoh ya. Yang kedua, menentukan rencana judul. Judul bisa kita tentukan saat akhir kita membuat karangan, atau kita bisa merencanakannya terlebih dahulu gitu. Contoh, membantu ibu. Judulnya membantu ibu, tema berlibur di rumah saja. Nah, begitulah kawan-kawanku sekalian. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya menyusun kerangka karangan. Jadi setelah menentukan tema dan topik, yang kedua merencanakan judul atau menentukan judul, yang ketiga menyusun kerangka karangan. Misalnya kita temanya berlibur di rumah. Nah, judul dari tema tersebut adalah membantu ibu yang di rumah. Nah, gitu. Yang keempat ada mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. Saya akan membuat menjadi 3 paragraf dan sudah saya kembangkan 3 topik utamanya. Di paragraf pertama, saya akan menceritakan tentang kegiatan, mulai dari bangun. Misalnya, aku bangun pagi hari seperti biasa di pukul 5 hari, misalnya gitu. Setelah bangun pagi, aku langsung membereskan tempat tidur.
gitu. Dan atau yang lainnya menceritakan tentang aktivitas kamu saat bangun pagi gitu. Dan paragraf kedua ada membantu ibu di dalam rumah. Paragraf kedua karangannya dengan judul membantu ibu di rumah, atau khususnya di dalam rumah kamu bisa menceritakan kegiatan membantu ibu menyapu atau mengepel atau mencuci piring dan atau yang lainnya gitu. Dan paragraf yang ketiga membantu ibu di luar rumah, misalnya menanam bunga atau menyiram bunga. Menceritakan aktivitasmu di luar rumah saat membantu ibu. Nah, yang kelima ada memberi judul karangan. Ketika sudah selesai, kita baru menentukan karangan. Atau pada langkah kedua kita sudah merencanakan judul yang akan kita buat. Nah, manfaat membuat karangan. Yang pertama, memudahkan penyusunan kerangka sehingga karangan menjadi lebih teratur. Yang kedua, memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Yang ketiga, ada menghindari timbulnya pengulangan cerita. Yang keempat, membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Di sini kita menjelaskan judul karangan yang baik. Yang pertama, judul harus relevan. Judul harus berhubungan dengan tema, mempunyai pertalian. Yang kedua, judul harus provokatif, menarik minat pembaca, membuat pembaca tertarik dan penasaran. Dan ketiga, judul harus singkat, padat, dan jelas. Tuh. Mengembangkan. Di sini pembahasan terakhir adalah mengembangkan karangan. Yang namanya mengembangkan karangan, satu, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Dari pembahasan tersebut kita dapat merangkum. Tadi ada pengertian karangan, yaitu karangan adalah sebuah karya tulis yang dituangkan dari hasil kegiatan seorang guna mengemukakan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada para pembaca untuk dipahami. Tadi ada langkah-langkah menulis karangan. Yang pertama, menentukan tema atau topik karangan. Yang kedua, ada menentukan rencana judul. Yang ketiga, ada kerangka karangan, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, ada mengembangkan kerangka karangan. Yang kelima, ada memberi judul. Dan kita sudah membahas itu semua. Ada juga yang manfaat karangan. Tadi kita sudah membahas manfaat kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih teratur. Memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Menghindari timbulnya pengulangan cerita. Membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Tadi juga ada mengembangkan karangan. Yang kita bahas mengembangkan karangan, merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan,
menyeleksi bahan, dan mengembangkan kerangka karangan. Tadi kita juga sudah menjelaskan judul karangan yang baik. Judul harus relevan, judul harus provokatif, judul harus singkat, padat, dan jelas. Terima kasih, hanya itu yang saya sampaikan. Saya Muhammad Fatoni. Sekali lagi, lebih kurang